Bismillahirrahmanirrahim. Pengunduhan atau pemanenan sarang burung walet di gua-gua yang alami itu ibarat bertaruh nyawa. Harga tinggi yang bakal didapat menyimpan risiko menantang maut. Tingginya harga sarang burung walet tidak hanya karena manfaatnya yang dipercaya sebagai obat oleh orang-orang kelas atas, tetapi juga perjuangan untuk mendapatkannya. Ada pengorbanan dan risiko besar yang bisa mengancam jiwa para pemanen sarang walet. Daerah Kebumen terkenal akan sarang burung walet alaminya semenjak masa pendudukan Belanda. Dari sarang burung walet, kabupaten ini memperoleh pendapatan tinggi. Dan untuk menghormatinya, walet dijadikan sebagai lambang kabupaten semenjak awal berdiri. Salah satu desa penghasil sarang burung walet alami adalah Desa Karangduwur yang terletak di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Wilayah itu kini juga dinyatakan sebagai desa wisata. Di Karangduwur terdapat perbukitan yang didominasi oleh batu karang. Di kawasan ini terdapat sejumlah gua tempat bersarangnya burung walet. Sebagian warga menggantungkan hidupnya dari tempat tersebut. Di Kebumen sendiri dulu ada 3 gua sarang burung walet, yaitu di Desa Karangbolong, Desa Pasir, dan salah satunya di Desa Karangduwur. Banyak orang yang memburu sarang burung walet di gua ini karena kualitas yang dihasilkannya. Bedanya, sarang burung walet itu dari segi warna, semakin putih warnanya, semakin bagus kualitas dan khasiatnya. Menjangkau gua Karangduwur cukup sulit karena mulut gua berada di tebing terjal berbatasan dengan laut lepas. Jika cuaca lagi tidak bersahabat, ombak besar dan air pasang akan menghempas ke sekitar karang dan menutup mulut gua dengan air laut. Keberadaan walet di gua-gua tersebut sudah ada sejak awal abad ke-17. Rata-rata sarang burung walet dikelola masyarakat setempat secara turun-temurun dengan mengedepankan kearifan lokal. Usai ombak laut selatan bergulung menghempas karang, seorang sikep atau pembuka jalan berlari menuruni tebing terjal. Dia menaiki batu karang di seberangnya dengan membawa seutas tali tambang sebesar kepalan tangan pria dewasa untuk diikatkan ke tepi karang untuk membuat jalan bagi para pengunduh atau pemetik sarang burung walet di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Jawa Tengah, Kebumen. Di tengah bebatuan karang terdapat sebuah gua Nagasari atau yang lebih dikenal dengan Gua Karangduwur, tempat bersarangnya ratusan burung walet. Sarang-sarang tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, harganya cukup mahal dan dikonsumsi untuk kesehatan. Gua Karangduwur cukup sulit dijangkau. Mulut gua berada di tebing terjal berbatasan dengan laut lepas. Jika cuaca lagi tidak bersahabat, ombak besar dan air pasang akan menghempas ke sekitar karang dan menutup mulut gua dengan air laut. Sebelum memanen, pengunduh sarang walet membuat tangga bambu agar dapat naik dan mengambil sarang walet yang berada di dinding gua, serta tali untuk membuat jalan menuju mulut gua. Waktu panen dilakukan saat siang hingga sore ketika air laut surut. Dengan menggunakan tali tambang yang diikatkan dengan irisan kulit bambu yang diikatkan ke dinding-dinding karang, digunakan sebagai alat berpijak dan berpegangan ketika menyeberang menuju lokasi goa.
Kegiatan memasang tali di dinding tebing tersebut tanpa bantuan keselamatan dengan tingkat kemiringan tebing yang mencapai 180 derajat dan risiko jatuh ke laut serta terbentuk batu karang atau hilang terseret ombak. Untuk dapat memasang semua tali-tali dan memasukkan semua bambu ke dalam gua, mereka harus memperhitungkan hempasan air laut yang akan datang. Karena ketika air laut menghempas karang, itu akan sangat menyulitkan mereka, apalagi tanpa peralatan keselamatan. Ini cukup menyulitkan mereka. Terkadang harus berpegang kuat-kuat agar tidak jatuh saat ombak menghempas. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi, memeriksa satu persatu tali-tali yang terikat pada dinding serta mengukur kekuatannya. Setelah seluruh jalur yang menghubungkan mulut gua selesai, kegiatan selanjutnya yakni memasang tangga setinggi lebih dari 20 meter di dalam gua untuk mengambil sarang walet yang berada di dinding-dinding gua. Mulut gua yang hanya mempunyai lebar sekitar 5 meter dengan tinggi sekitar 9 meter ini ternyata berbeda jauh dengan apa yang ditemukan di dalam gua Karangduwur. Ruangan yang sangat luas terlihat ketika cahaya matahari memantul masuk ke dalam gua. Di dalam terlihat tangga yang menjulur ke atas sekitar 20 meter lebih dengan diberi pengaman bambu di kanan kirinya agar tangga tersebut tetap bisa berdiri kokoh. Dibantu dengan lampu senter dan sebilah bambu, seorang pengunduh mulai mengambil sarang-sarang walet yang sudah tidak dihuni oleh burung-burung tersebut. Kegiatan ini biasanya paling lama dilakukan sekitar 4 hari, mulai dari persiapan membuat jalan sehingga memanen. Nantinya ketika selesai memanen, jalan menuju mulut gua tersebut akan kembali dibongkar untuk menghindari aksi pencurian. Meskipun di sekitar lokasi warga membangun pos untuk menjaga gua Karangduwur. Di sepanjang tepi pantai laut selatan terdapat 3 gua tempat bersarang burung-burung walet, di antaranya Gua Karangbolong, Gua Pasir, dan Gua Karangduwur. Sebelum dikelola oleh masyarakat setempat, pengelolaan sarang walet dipegang oleh pemerintah daerah setempat, namun setiap tahun hasilnya terus menurun. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari faktor alam di sekitar gua yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dan menurunnya populasi burung akibat eksploitasi sarang secara besar-besaran. Dahulu dikelola Pemda, burungnya bertelur menetas menjadi burung kecil-kecil. Tetapi sebelum sampai burung-burung itu bisa terbang, sarangnya sudah diambil dan dipanen. Akhirnya burung yang muda menjadi mati, sedangkan burung-burung yang sudah tua juga mati. Ada yang mati menabrak tebing, ada yang mati dimakan burung-burung buas lainnya. Maka ketika walet yang dihasilkan semakin lama semakin menurun. Karena sarang walet yang dihasilkan terus menurun, saat ini pengelolaan sarang walet diserahkan ke pihak desa. Setelah dikelola desa dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan berusaha menanami tanaman di sekitar sarang walet sebagai sumber makanan, saat ini jumlah sarang kembali meningkat. Panen biasanya dilakukan 4 kali dalam setahun. Sebelum memanen, warga desa akan menunggu burung bertelur hingga menetas dan burung tersebut bisa terbang. Kemudian dengan banyaknya pohon yang menjadi sumber makanan burung, diyakini sebagai salah satu faktor meningkatnya sarang yang dihasilkan. Karena burung ini makanannya tidak akan turun ke tanah untuk mencari makan. Burung itu pergi dari gua dan akan kembali lagi ke gua. Jadi mereka mencari makan sambil terbang, setelah kenyang kembali ke sini. Peningkatan sarang walet di desa
Di Gua Karangduwur belum seberapa setelah dilakukan penanaman pohon di sekitar habitat burung walet. Dari ketiga gua yang menjadi tempat burung walet membuat sarang, hanya Gua Karangduwur yang dianggap mampu menghasilkan sarang walet yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan dua gua lainnya, yaitu seperti Gua Karangbolong dan Gua Pasir, sarang walet yang dihasilkan di Gua Karangduwur cenderung terus mengalami peningkatan. Dan karena dianggap sebagai salah satu gua yang menghasilkan sarang walet, Pemda mengharuskan Desa Karangduwur untuk menyetor hasil panen walet sekian tahun kepada Pemda setiap tahunnya.